Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jani Permata dengan NIM C1C02308, kelas R11, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar cara menghitung pajak, norma perhitungan, serta contoh perhitungan dengan menggunakan norma pajak. Ya, ini tugas mata kuliah perpajakan 1. Baiklah, saya langsung saja ke materi inti dari presentasi kali ini, yaitu dasar perhitungan adalah penghasilan kena pajak. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Menurut undang-undang terdapat 4 sumber pendapatan yang dapat diakui. Yang pertama, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang kedua, penghasilan dari modal. Yang ketiga, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas. Yang terakhir, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah kompensasi kerugian. Menurut Undang-Undang Perpajakan, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Kompensasi kerugian dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kompensasi kerugian vertikal. Yang kedua, kompensasi kerugian horizontal untuk sebuah perusahaan yang mempunyai lebih dari satu jenis unit usaha. Selanjutnya adalah tarif pajak. Dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tarif pajak umum sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, tarif pajak khusus untuk menghitung PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPN, PPNBM, serta BPHTB. Selanjutnya adalah norma perhitungan. Norma perhitungan terbagi menjadi 2. Yang pertama, norma perhitungan umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4,8 miliar. Norma khusus yaitu bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Selanjutnya masuk ke syarat penerapan norma perhitungan. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika lebih dari 4,8 miliar, wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final. Menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Yang ketiga, apabila wajib pajak orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang KUHP, ternyata wajib pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak atau belum sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia menunjukkan pembukuan, pencatatan, atau bukti-bukti. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu wajib pajak badu status kawin dan mempunyai 3 orang anak yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya. Ia adalah seorang dokter yang bertempat tinggal di Jakarta. Istrinya mempunyai pekerjaan yaitu notaris dengan peredaran brutonya setahun yang berjumlah 160 juta di Jakarta dan 80 juta di Bekasi. Sedangkan suami menerima penghasilan bruto di Jakarta sebesar 340 juta. Hitung PPh piutang yang harus dibayar wajib pajak dengan menggunakan norma perhitungan jika penghasilan neto sebagai dokter adalah 40% dari penerimaan bruto. Penghasilan neto sebagai notaris di Jakarta adalah 38% dari penerimaan bruto. Penghasilan neto sebagai notaris di Bekasi adalah 35% dari penerimaan bruto. Jawabannya adalah penghasilan neto
Sebagai dokter, 40% dikali 340 juta yang berjumlah 136 juta. Penghasilan istri 38% dikali 160 juta yaitu 60.800.000. Penghasilan istri 35% dikali 80 juta yaitu 28 juta. Yang hasilnya 196.800.000 rupiah. Penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP, wajib pajak 54 juta, status kawin 4.500.000, tambahan istri bekerja 54 juta, 3 anak 3 dikali 4.500.000 yaitu sebesar 13.500.000. Jumlahnya adalah 126 juta dikurang dengan 196.800 juta, yaitu hasilnya penghasilan kena pajak berjumlah 70.800.000 rupiah. PPh terutangnya sebesar 5% dikali 50 juta sebesar 2.500.000, 15% dikali 20 juta 800 sebesar 3.120.000 rupiah yang berjumlah 5.620.000 rupiah. Jadi PPh terutang dari Pak Badu berjumlah 5.620.000 rupiah. Masuk ke contoh soal perhitungan norma umum dan norma khusus, yaitu contoh soal perhitungan norma umum. Pak Abdul adalah agen asuransi dengan domisili tempat tinggal di Surabaya. Pada tahun 2019, dirinya mendapatkan penghasilan bruto 300 juta. Lalu berapa penghasilan netonya? Jawabannya adalah norma penghitungan penghasilan neto Pak Abdul dapat dihitung dengan peredaran penghasilan bruto dikali tarif presentasi NPPN. Penghasilan neto sama dengan 300 juta dikali 50%. Jadi hasilnya 150 juta penghasilan netonya. PPh terutangnya penghasilan neto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh itu 50 juta dikali 15%. Hasilnya adalah 22.500.000 rupiah. Contoh soal perhitungan norma khusus, yaitu maskapai penerbangan Garuda Indonesia pada tahun 2018 memiliki peredaran bruto sebesar 750 juta. Berapa besaran penghasilan neto menurut norma perhitungan khusus? Jawabannya adalah penghasilan neto 750 juta dikali 1,8%, yaitu berjumlah 13.500.000 rupiah. Baiklah, masuk kepada kesimpulan dari presentasi saya kali ini, yaitu PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa yang memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya dari konsumen dan produsen. Dasar hukum atas pengenaan PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang PPN tersebut diatur hal-hal yang berkaitan dengan PPN seperti objek PPN, tarif PPN, tata cara penyetoran dan pelaporan, dan sebagainya. Pajak penghasilan tidak hanya dikenakan bagi wajib pajak pribadi yang statusnya sebagai karyawan, di mana gaji dipotong oleh perusahaan tiap bulannya yang biasanya disebut dengan PPh pasal 21. Namun PPh ini juga dikenakan buat wajib pajak pribadi yang penghasilannya bersumber dari kegiatan usahanya. Baiklah, sampai di sini presentasi saya kali ini. Kalau ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.